adik-adikku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran IPA hari ini, kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Anak didik kami boleh diikuti nanti apa yang Ibu jelaskan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui belajar dari rumah, peserta didik dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuktikan hukum pewarisan sifat Mendel serta terampil dalam membuat laporan hasil analisis mekanisme pewarisan sifat. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Baik anak-anak, di sini kita akan belajar beberapa istilah pada pewarisan sifat, yaitu genotip. Apa itu genotip? Genotip itu merupakan susunan gen yang terdapat dalam individu yang biasanya dilambangkan dan dikodekan. Apa saja contohnya, Nak? Yaitu A besar, A kecil, A kecil, A kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar. Dan contoh ini pasti pada individu dan bukan pada gamet. Istilah yang berikutnya yaitu fenotip. Fenotip merupakan bentuk luar yang dapat kita lihat. Misalkan, ada rambut keriting, rambut lurus, ada warna kulit hitam, dan ada yang putih. Dominan dan resesif. Dominan itu merupakan sifat fenotip yang muncul pada F1 atau keturunan pertama. Sifat yang menang terhadap sifat resesif. Resesif adalah sifat yang kalah atau yang tersembunyi. Biasanya ditulis dengan huruf kecil. Alel merupakan gen-gen yang terletak pada lokus yang sama, memiliki pekerjaan yang sama. Contohnya kalau dia gen tinggi badan, A besar, A kecil. A tinggi, dominan, A kecil, pendek atau resesif. Maka A besar dan A kecil merupakan alel. Macam alel ada dua, homozigot dan heterozigot. Homozigot A besar, A besar. Homozigot dan heterozigot. Heterozigot yaitu genotip yang tersusun atas gen dan alel yang tidak sama, yaitu satu dominan dan yang lain resesif. Contohnya A besar, A kecil. A besar dominan dan A kecil resesif. Kemudian homozigot, genotip yang tersusun atas alel yang sama. Boleh sama-sama dominan, misalkan A besar maupun sama-sama resesif, yaitu A kecil, A kecil. Monohibrid dan dihibrid. Monohibrid merupakan perkawinan dengan memperhatikan satu sifat beda. Misalkan, dipandang dari segi bentuk hidung. Kemudian dihibrid, yaitu perkawinan dengan memperhatikan dua sifat beda. Misalkan, dipandang dari segi bentuk hidung dan warna kulit. Hukum satu Mendel sering disebut dengan hukum segregasi, yang menyatakan bahwa pembentukan sel gamet dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel anak secara bebas. Contohnya, genotip suatu tanaman A besar, A kecil, maka gamet yang dibentuk membawa gen A besar dan gen A kecil. Hukum satu Mendel itu dijelaskan dengan persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Jika kita merawat dua bunga yang berwarna merah dan berwarna putih, lalu kedua bunga itu mengadakan penyerbukan, maka menurut hukum Mendel 1, biji dari generasi kedua akan menampakkan dua macam fenotip, di mana yang berwarna merah akan lebih banyak dari warna putih, dengan perbandingan 3:1. Boleh anak didik kami perhatikan pada tabel yang Ibu tampilkan. Parental atau induk, M besar itu sebagai genotip, fenotipnya merah, gametnya M besar dan M kecil. Disilangkan dengan genotip M kecil, yakni fenotipnya putih dan gametnya M kecil dan M kecil.
maka akan menghasilkan keturunan pertama atau F1, yaitu M besar M kecil. Kemudian sesama F1 disilangkan, yaitu genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Fenotip M besar M kecil itu merah dan M besar M kecil itu merah. Gametnya M besar dan M kecil. Baik anak-anak, perhatikan. Untuk gamet kita tuliskan mendatar dan ke bawah, yaitu M besar M kecil untuk yang mendatar dan M besar M kecil untuk yang ke bawah. Masing-masing gamet kita silangkan, yaitu M besar hasilnya M besar M besar dengan M kecil hasilnya M besar M kecil. Kemudian M besar dengan M kecil hasilnya M besar M kecil. M kecil dengan M kecil, hasilnya M kecil, M kecil. Kalau kita lihat dari segi fenotipnya, M besar itu dia merah, M besar M kecil juga merah, M kecil itu putih. Dapat kita simpulkan, untuk keturunan yang pertama atau F1 dihasilkan individu yang seluruhnya berbunga merah dan bergenotip M besar M kecil. Untuk keturunan yang kedua, dihasilkan individu yang terdiri atas 3 macam genotip, yaitu ada M besar M kecil, ada 2 buah M besar M kecil, boleh dilihat pada tabel, dan M kecil. Dan boleh kita buat perbandingannya, 25% banding 50% banding 25%, atau 1 banding 2 banding 1. Dan dihasilkan 2 macam fenotip, yaitu merah dan putih, dengan perbandingan 75% banding 25%, atau 3 banding 1. Hukum 2 Mendel, yang sering disebut dengan hukum pengelompokan gen secara bebas, yang bunyinya bahwa jika 2 individu berbeda satu dengan lain dalam 2 macam sifat atau lebih, maka penurunan sifat yang satu tidak tergantung pada sifat yang lain. Contoh, suatu individu memiliki genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki sifat A besar B kecil, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Hukum 2 Mendel itu bisa dijelaskan dengan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid yaitu perkawinan yang menghasilkan pewarisan 2 karakter yang berlainan. Misal, kamu punya 2 tanaman kacang kapri. Yang satu punya sifat dominan bulat kuning, yang lain punya sifat resesif keriput hijau. Keduanya kita silangkan, maka menurut hukum 2 Mendel, generasi kedua dari tanaman tersebut akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk induk atau parental pertama, fenotipnya bulat kuning dengan genotip B besar K besar, disilangkan dengan keriput hijau, B kecil, K kecil. Untuk gamet bulat kuning, yaitu B dan K, B besar dan K besar. Untuk keriput hijau atau B kecil, K kecil, yaitu B kecil dan K kecil. Maka akan menghasilkan keturunan pertama atau F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dengan fenotip bulat kuning. Apabila keturunan F1 disilangkan sesama dengan keturunan F1, maka B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Untuk gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Begitu juga dengan gamet pada B besar B kecil, K besar K kecil, sama dia. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Baik anak didik kami, perhatikan tabel pada slide. Anak didik kami boleh saksikan di sana bahwa jumlah seluruhnya ada 16
di mana bulat kuning ada 9. Anak didik kami boleh cari yang 9 itu mana. Kemudian yang bulat hijau ada 3. Kemudian ada 3 keriput kuning dan ada 1 keriput hijau. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami dapat memahami apa yang sudah kita pelajari. Silahkan ditonton secara berulang-ulang agar lebih mengerti. Terima kasih, tetap jaga kesehatan.